Maro Semaha, seluruh warga Gemis yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Sobat Tualaga, Renungan Harian Keluarga Gemis. Saat ini saya, Vikaris Aditya dan John Chris Manumpil, akan menemani saat teduh kita. Maka dari itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita saat ini terdapat dari kitab Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-13. Kitab Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-13, firman Tuhan berkata demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita, yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengerjakan soal matematika sederhana yang dapat membantu kita lebih mengerti dan memahami soal pembacaan yang tadi kita telah lakukan secara bersama. Maka dari itu, mari kita menyiapkan alat tulis, bahkan kalkulator pun dipersilahkan digunakan. Jika sudah siap, mari kita akan mulai. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah memilih angka dari angka 1 sampai 50. Setelah itu, kurangi angka yang kita pilih dengan angka 1. Hasil yang kita peroleh, kita kalikan dengan angka 3. Hasil perkalian tersebut, kita tambah dengan angka 12. Hasil yang kita peroleh, kita bagi kembali dengan angka 3. Hasilnya, kita tambah dengan angka 5. Dan yang terakhir, hasilnya dikurangi dengan angka yang pertama kali kita pilih. Lalu kita mendapatkan hasil dari matematika sederhana yang tadi coba kita lakukan. Nah, saya yakin dan percaya kita semua pasti mendapatkan angka yang sama, yaitu angka 8. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang tadi kita coba lakukan adalah gambaran tentang bagaimana persoalan atau tantangan hidup datang silih berganti mewarnai kehidupan kita sebagai orang percaya. Bayangkan angka yang kita pilih adalah diri kita dan kehidupan kita. Lalu angka-angka yang kita gunakan untuk mengkali, membagi, menambah, bahkan mengurangi dengan angka yang kita pilih adalah gambaran bagaimana persoalan atau tantangan hidup yang datang silih berganti. Hasilnya, angka yang kita pilih bertambah jumlahnya secara drastis, bahkan sampai berkurang juga secara drastis. Bapak Ibu serta saudara-saudari, kadangkala kehidupan yang kita jalani seperti roda yang berputar dengan cepat, naik dan turun secara tiba-tiba, membuat kita merasa tidak berdaya dan lemah. Perasaannya sama juga dirasakan oleh jemaat di Filipi ketika mereka menghadapi berbagai macam persoalan atau tantangan dalam kehidupan sehari-hari maupun persekutuan mereka. Nah, Paulus melalui suratnya ingin memberikan kekuatan dan pengharapan kepada jemaat di Filipi. Hal itu tergambar dalam pasal yang keempat ayat yang ke-13. Paulus percaya bahwa kita yang membaca suratnya ini, baik orang-orang di Filipi maupun kita saat ini, dapat menghadapi berbagai macam persoalan dan tantangan itu dengan kekuatan yang berasal daripada Allah. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah, kekuatan seperti apa yang kita miliki? Bapak Ibu serta saudara-saudari, terkadang kita mengaitkan kekuatan yang berasal dari Allah terbatas hanya berupa mujizat yang terjadi. Sehingga ketika mujizat tidak datang maupun tidak terjadi, maka kita merasa tidak punya kekuatan dari Allah. Paulus dalam Filipi 4 ayat yang 13 tidak hanya menggambarkan kekuatan itu sebagai mujizat, tapi soal kemenangan hidup kita sebagai orang percaya. Bayangkan, dia menulis surat kepada jemaat di Filipi dari balik penjara. Bahkan ketika menulis suratnya ini, Paulus sedang menghadapi persoalan yang sangat berat. Tapi meskipun demikian, Paulus tetap yakin melewatinya. Maka kekuatan yang kita miliki adalah tentang bagaimana kita fokus
terhadap apa yang bisa kita rubah dan perbaiki, yaitu terhadap diri kita sendiri, terhadap kekurangan atau kelebihan apa yang kita punyai, dan hal apa saja yang kita bisa rubah sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik dari hari yang kemarin. Dan di saat yang bersamaan pula, kita juga fokus menyerahkan situasi atau kondisi yang tidak bisa kita ubah sama sekali kepada Allah, membiarkan Allah mengatur dan menuntun kehidupan kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian, ketika kita memperbaiki diri dan di saat bersamaan berserah kepada Allah, maka dengan sendirinya akan membuat tingkah laku, pikiran, serta perkataan dan perbuatan kita terfokus kepada Allah. Sehingga apapun tantangan atau persoalan yang datang akan kita hadapi dan jalani dengan keyakinan kepada otoritas Allah. Akan kita lewati dengan keyakinan bahwa tangan perkasa Allah terus memegang kehidupan kita. Sehingga setiap tantangan dan persoalan tersebut akan selalu menuntun kita kepada angka 8. Jawaban dari matematika sederhana yang tadi coba kita lakukan di awal. Nah, angka 8 ini Bapak Ibu memberikan gambaran tentang janji kehidupan kekal yang akan kita dapatkan sebagai hadiah karena kita setia memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik dari kemarin, serta berserah kepada Allah. Untuk itu, mari ubah yang bisa kita ubah dan serahkan yang tidak bisa kita ubah ke dalam tangan kendali Allah. Dan lihatlah bagaimana Allah mau bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa untuk sapaan firman-Mu di saat ini. Dan ajarlah kami agar dapat terus memperbaiki diri dan terus menyadari bagaimana begitu luar biasanya Engkau dalam kehidupan kami. Berkati kami terus dalam kehidupan kami, berkati terus kehidupan keluarga kami, dan biarlah kehidupan kami selalu ada dalam pengasihan-Mu. Amin.